Yang tadi, dia yang akan naik tuh, ada eskalator juga tuh, ada yang naik kan tuh. Dia akan naik kereta cepat menggunakan feeder yang dari kota Bandung. Nah, ini feedernya nih. Ini pas banget nih, pas kesini pas ada feeder nih. Ya, ini jadi nyambung integrasi dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Wah, mantap ya. Itu feedernya nih. Saya juga belum ngetes, tapi ya akan ngecek, mudah-mudahan ada waktu ya. Itu para penumpang yang akan masuk naik kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ya, bersama Kakanda sekali lagi hari ini saya ingin menyampaikan review kembali terkait beberapa pendapat atau beberapa opini di masyarakat bahwa kenapa BIJB Kertajati ini sampai saat ini belum maksimal untuk para penumpang. Dikarenakan katanya dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung maka mereka memilih kepada penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, sahabat sekalian, saya penasaran ingin membuktikan apakah benar ada penerbangan direct dari Halim Perdana Kusuma ke Medan, ke Batam, ke Palembang, ke Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, dan Denpasar. Sebagaimana halnya, ini merupakan penerbangan domestik yang sudah disiapkan di Kertajati yang memang baru 3 yang direct ya. Yang di Kertajati itu baru Medan, Denpasar, dan Balikpapan. Nah, untuk itu simak sampai akhir tayang video ini. Kita akan membuktikan seperti biasa. Kang Ada akan ngecek dengan Traveloka ya sahabat sekalian. Ini ada lihat di depan kamera Anda, yaitu kereta cepat Jakarta Bandung yang baru tiba dari arah Jakarta, dan juga nanti kita akan bisa melihat seberapa banyak para penumpang yang turun menggunakan jasa transportasi kereta cepat Jakarta Bandung ini. Katanya ini berdampak sekali sahabat sekalian, sehingga para penumpang yang ada di kota Bandung khususnya ini lebih memilih ke Jakarta dengan menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, untuk itu mari kita simak ya sahabat sekalian. Kita buktikan apakah benar penerbangan di Halim sekali lagi ada yang direct kepada penerbangan domestik yang tadi saya sebutkan tadi. Untuk itu simak bersama Kakanda Angler Indonesia. Mantap. Ya, baik sahabat sekalian, mari kita bahas saja tentang rute penerbangan ya dari Halim Perdana Kusuma ya, yang konon penerbangan semua ada. Nah, ini kenapa saya sampaikan begini? Ini karena ada pendapat ya atau netizen yang menganggap bahwa lebih memilih ke Jakarta via Halim ya, karena memang di Halim mereka bisa naik kereta cepat Jakarta Bandung, dan dari stasiun Halim nanti mereka tinggal nyebrang ke Bandara Halim. Nah, katanya di sana banyak penerbangan. Oke, kita buktikan saja. Saya ingin bikin pembanding ya, sekali lagi untuk penerbangan dari Kertajati ya. Oke, kita langsung saja cek di Traveloka. Oke, baik sahabat sekalian, seperti biasa saya ingin ngecek ya. Untuk di Bandara Kertajati yang kita tahu ini ada penerbangan domestik ya, yaitu ada 7 ke Medan, ke Batam, ke Palembang, ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Balikpapan, ke Denpasar ya, dan Kuala Lumpur 1 negara. Namun ternyata dari 7 domestik itu yang direct flight ya, yang sudah tersedia sekarang itu baru ke Medan, Balikpapan, dan Denpasar ya. Sekali lagi, yang direct flight itu baru Medan, Balikpapan, Denpasar. Nah, saya ingin membandingkan dari 7 yang ada di BIJB Kertajati dengan yang ada di Halim, karena ada teman-teman kita yang menyatakan katanya di Halim itu banyak penerbangan ke berbagai daerah atau domestik. Oke, kita cek saja langsung sahabat kalian. Oke, pertama saya ingin mengecek dulu untuk yang Medan ya. Oke, kita cari Medan. Ke Medan. Oke, Kuala Lumpur saya cek yang jauh saja ya, tanggal 18 nih, tanggal 18 Desember 2023 jelang libur Natal ya. Oke, kita cek ya. Oke, nampak di sini di atas, Anda bisa lihat di atas di sini ya, itu ada tanggal 17 Desember ada 2.125.000, dan di Seninnya juga, di Selasanya, Seninnya tanggal 18 itu udah seharga 2 juta. Oke, ternyata betul ya. Untuk penerbangan dari Halim Perdana Kusuma ke Medan itu adalah ada yang langsung ya. Saya tidak akan membahas yang tidaknya ya. Di sini ternyata Batik Air, di sini ada tulisan langsung ya. Di bawahnya ada yang tidak langsung, yaitu adalah atau direct itu dari Citylink ya, dengan nanti disambung dengan Super Airjet. Artinya ini connecting tetapi beda pesawat. Perjalanan atau waktu tempuh ke Medan ditempuh dengan 9 jam 10 menit. Harganya di 2.500.000. Sementara untuk yang direct itu harganya di 2.16.000 ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Tuh. Oke ya, oke kita balik lagi. Ini untuk yang directnya, untuk yang transitnya itu dari Halim
ya ke Medan, dia dari Halim itu terbang dulu ke Palembang ya. Dengan durasi 1 jam. Lalu dari Palembang dipindahkan ke Super Airjet dengan kode penerbangan IU 964 ya, yaitu dengan waktu tempuh 1 jam 40. Oke ya, jadi ini harganya adalah 2.508 ya, 580.000. Oke sahabat sekalian, jadi kesimpulannya untuk Halim Medan langsung. Wih, mantap ya. Oke, berarti sama dengan BJB untuk Medan itu langsung. Ya, berikutnya sahabat sekalian, saya ingin membuktikan, mengetes bahwa ada pendapat penerbangan dari Halim ke Batam, direct dari Halim. Saya cek ya. Ini Jakarta HLP ya, Halim. Kita pindahkan ke Batam ya. Oke, tadi Medan, sekarang Batam. Oke, kita tulis Batam ya. Batam, oke, BTH ya. Kita samakan saja, yaitu asumsi kita terbang tanggal 18 Desember. Ya, oke, kita cari. Oke, di sini ternyata ada pukul 18.40 Citylink, ternyata ini direct. Anda bisa lihat, transit ya. Waktu tempuh 12 jam 30 menit. Lalu yang keduanya di bawahnya juga sama, Citylink ya, 10 jam 35, dan ke bawah juga sama, ada Batik dengan Lion 7 jam, dan ini banyak. Namun semuanya adalah transit. Kita cek kemana saja yang Citylink. Oke. Dari Halim Perdana Kusuma sebelum ke Batam itu ternyata naik Citylink dengan kode penerbangan QG84 nyampe ke Palembang ya. Lalu dari Palembang disambung dengan masih pesawat Citylink, namun kode penerbangannya berbeda, artinya pindah pesawat, yaitu QG989. Baru dia tiba di Batam dengan harga 1.801.000 ya. Oke. Jadi yang kedua untuk ke Batam tidak ada direct ya. Oke, berarti sama dengan dari Kertajati ya, tidak direct. Oke, berikutnya yang ketiga kita akan ngecek apakah ada penerbangan dari Halim Perdana Kusuma ke Palembang ya. Oke, Palembang yang ada di sini kita tulis Palembang ya. Palembang. Oke, ada ya, PLM Sultan Mahmud Badarudin. Oke, sekali lagi saya dicek pada tanggal 18, asumsi penerbangan saya tanggal 18 ya, dari Halim Perdana Kusuma ke Palembang kita cek. Oke, ke Palembang ternyata direct ya. Oke, jadi direct tadi Medan sama Palembang ya. Ini banyak nih, minggunya juga ada tuh. Ya kan? Ada 873, Senin 83. Oke, berarti ke Palembang dari Halim Perdana Kusuma adalah direct. Ada satu ini ya. Lalu ke bawah juga ada 2 penerbangan, ini masih Citylink ya. Oke, berikutnya juga ada Batik ya. Oh, ternyata banyak banget nih, sahabat sekalian. Banyak banget ya. Oke, ke Palembang direct ya. Oke, jadi yang ke direct tadi Medan Palembang ya. Oke, jadi ini harganya 833 ya. Kita dicek ya tuh, langsung ya. Jadi menggunakan Citylink QG84 ke Palembang dengan harga 833 penerbangan direct. Oh, keren ya. Oke, berarti sudah 2 nih ya yang direct ya, dari Medan dan Palembang. Oke, kita cek yang berikutnya. Oke, berikutnya yang keempat itu ke Makassar ya, dari Halim Perdana Kusuma. Apakah ada penerbangan ke Makassar? Oke, kita cek ya. Kita cek ke Makassar. Ke Makassar ya, Hasanuddin Ujung Pandang. Oke, Anda bisa lihat ya, tanggal 18 kita samakan saja. Kita cari ke Makassar. Ya, ternyata ke Makassar saya cek ya, tanggal 18 ternyata ini tidak ada direct ya, atau transit ya, 1 kali berhenti nih, one stop ya. Waktu tempuh 3 jam 55. Oke, kita dicek. Pertama, penerbangan untuk ke Makassar dari Jakarta menggunakan Citylink dengan kode penerbangan QG1772. Lalu dia nyampe ke Surabaya ya. Dari Surabaya disambung dengan Citylink dengan kode penerbangan 354 ya. Oke, dan baru tiba di Makassar. Oke, jadi untuk ke Makassar, sahabat sekalian, ini tidak ada direct ya. Oke. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Sahabat sekalian, ternyata ke Makassar tidak ada barusan ya. Kita lanjut berikutnya. Yang kelima adalah ke Banjarmasin ya. Oke, kita tulis Banjarmasin ya. Banjarmasin ya, Samsudinur ya. Oke, asumsi tanggal 18 kembali sama ya, kita cek. Oke, Banjarmasin. Oh, tidak ada direct. 1 jam pemberhentian. 1 kali pemberhentian.
ya. Waktu tempuh 4 jam 50 menit ya. Kita lihat ini juga Bapak yang di bawah juga sama, apalagi ini 14 jam lebih 15 menit ya. Berikutnya juga sama ke bawah. Tidak ada yang direct ya. Oh, Anda bisa lihat. Oke, tidak ada yang direct ya. Kita cek yang di atas ya sobat sekalian. Ini pun sama ya. Ini pada di harga 1,8 ya. Ini coba yang 1,9 juga sama. Yang Selasanya tuh kan tidak direct kan. Semuanya itu transit. Oke, kita lihat transitnya kemana. Oke, dari Halim naik Citylink di kode penerbangan 176. Ternyata ke Surabaya juga. Dari Surabaya disambung dengan pesawat Citylink juga dengan kode penerbangan QG 494 ya, dan baru tiba di Banjarmasin. Oke, jadi penerbangan untuk ke Banjarmasin ternyata transit ya. Oke. Mas sekalian, yang keenam kita ke Balikpapan ya. Dari Halim Perdana Kusuma Balikpapan kita cek ya. Jadi kemarin kita sudah mengecek penerbangan dari Majalengka ke Balikpapan, ternyata tidak direct ya. Sekarang kita cek untuk di Halim Perdana Kusuma apakah direct atau tidak. Oh, ternyata direct. Nah, ini Citylink ya, jam 7.55 ini ada tulisan langsung. Nah, ini kan itu waktu tempuh 2 jam 10 menit dan harganya 1.700.000. Berikutnya ada transit, 1 kali pemberhentian dengan waktu tempuh 4 jam 5 menit. Berikutnya ke sana transit ya. Oke, berarti saya tidak akan tidak akan bahas lebih detail. Intinya penerbangan dari Halim Perdana Kusuma ke Balikpapan itu adalah langsung. Oke, berarti sudah 3 ya. Oke, mantap. Berikutnya penerbangan terakhir dari Halim Perdana Kusuma ke Denpasar. Wow, Denpasar harusnya nggak ada masalah ya. Oke, kita samakan lagi sahabat sekalian tanggal 18 ya. Kita cari penerbangan. Oh, kalau kita lihat dari harga ya, ini tinggi banget. Wow. Mahal ya. Oke, sahabat sekalian, ini terkait untuk teman-teman yang mengatakan Halim mahal, Soekarno-Hatta murah, Kertajati mahal atau murah. Begini. Jadi, maskapai itu selalu masang tarif, itu bisa jadi sekarang mahal, besok murah. Bahkan pagi murah, siang bisa mahal. Atau kebalikannya, pagi kita ngecek harga mahal, siang itu bisa berubah. Ya, saya pikir untuk teman-teman yang sering ya, dalam kutip sering ya, yang sering naik pesawat itu pasti tahu bagaimana fluktuatif harga atau tiket pesawat. Ya, jadi saya tidak bermasalahkan ya untuk tiket. Yang penting kita bisa mendapatkan tiket pesawat untuk direct ya. Nah, untuk harga itu tentu fluktuatif, tergantung waktu, tergantung hari, tergantung pesawat ya. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir bahwa di Bandara Hussein mahal, di Bandara Halim mahal, di Soekarno-Hatta murah, tidak ya. Tapi itu tergantung kondisi situasi pada saat itu ya. Oke, kita lanjut untuk penerbangan ke Denpasar. Anda bisa lihat ya pada pukul 15 dengan Batik Air. Ya, di sini Anda bisa lihat dari Jakarta Halim Perdana Kusuma dengan kode ID 7311 ke Denpasar ya, di waktu tempuh dengan 1 jam 50 menit. Sementara berikutnya ini ada yang direct menggunakan Citylink dan disambung dengan Air Asia dengan waktu tempuh 4 jam 40 menit 1 kali pemberhentian. Kita lihat pemberhentiannya dari Jakarta Halim Perdana Kusuma menggunakan Citylink QG 172 ya sampai Surabaya. Oh, ternyata ke Surabaya dulu juga ya. Dari Surabaya disambung pesawat ya, lain-lain, yaitu dengan Air Asia, pindah pesawat ya. Tetapi ini interconnecting, jadi nggak ada masalah. Anda tidak akan masalah ketika terjadi delay di pesawat sebelumnya. Air Asia ini pasti nunggu ya. Di sini ada QJ 625 ya, atau nanti pindah pesawat ya jika memang terlalu lama delay ya pesawat pertamanya. Oke sahabat sekalian, demikian ya. Barusan kita sudah ngecek membuktikan bahwa penerbangan dari Halim Perdana Kusuma yang selama ini menjadi isu bahwa para calon penumpang itu lebih memilih ke Halim Perdana Kusuma dikarenakan dari Bandung akses ke Halim ternyata jauh lebih gampang, dan dalam kutip semua penerbangan katanya ada yang ada di Kertajati. Nah, itu yang saya garis bawahnya di situ. Ya, saya penasaran apakah betul, apakah penerbangan ke Batam, ke Medan, ke Palembang, ke Makassar, ke Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, Kuala Lumpur, ke Denpasar, apakah itu semuanya direct? Ternyata kita bisa membuktikan ya. Jadi yang direct tadi adalah ke Medan, ke Palembang, ke Balikpapan, dan ke Denpasar. Jadi ada 4 ya yang direct dari Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk penerbangan ke lainnya yaitu ke Palembang ya, ke Batam, ke Makassar, ke Banjarmasin, ternyata itu adalah transit ya.
Oke, baik sahabat sekalian, demikian yang dapat Kakanda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan dalam cara penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.